Permisi Ibu, perkenalkan saya Milan Vera yang bertugas hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Felisa itu. Bu Feli, umurnya berapa Bu? Umur saya 24 tahun. Kebangsaan? Indonesia Bu. Agama Islam ya Bu? Iya. Pendidikan terakhir Ibu? SMA Bu. Pekerjaannya? IRT. Alamat Ibu? Saya tinggal di Erikan. Untuk nama suaminya? Umurnya berapa Bu? 32. Untuk kebangsaan sama agamanya sama ya Bu? Iya. Pendidikan terakhirnya Bu? SMA dulu. Untuk pekerjaannya? Sekarang berharian Bu. Sebelumnya Bu, Ibu datang ke sini, apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya akhir-akhir ini saya merasakan gigi ngilu Ibu. Gigi Ibu. Baik, dengan keluhan gigi ngilu Ibu, sudah berapa hari Bu? Akhir-akhir ini Bu, saya sering masalah giginya Ibu. Sekitaran semingguan yang lalu. Baik, di sini Ibu menstruasinya di umur berapa pertama kalinya? Saya pertama kali menstruasi dapatnya di umur 13 tahun. 13, siklusnya itu lamanya sekitar berapa hari ya Bu? 5-7 hari. Baik, untuk banyaknya Bu? Banyaknya 3-4 kali ganti shampoo. Baik Ibu, di sini Ibu kehamilan yang keberapa? Kehamilan yang pertama Ibu. Baik, untuk terakhir Ibu haidnya di tanggal berapa ya Bu? Saya kemarin nggak salah dapat haid terakhirnya di tanggal 12 Agustus 2025. Itu sudah mau bersih atau baru dapatnya Ibu? Itu sudah bersih Bu. Baik, bentar ya Bu. Berarti di sini saya sudah menghitung taksiran persalinan Ibu sekitaran tanggal 19 Mei 2026. Untuk usia kehamilannya 32 minggu 2 hari Ibu. Baik Ibu, untuk riwayat penyakit yang pernah diderita Ibu, apakah Ibu mengalami malaria, hipertensi, ginjal atau diabetes? Tidak ada Bu, tidak ada. Untuk keluarganya? Tidak ada juga. Baik, di sini saya akan data kebiasaan sehari-hari Ibu. Untuk makanan sehari-hari Ibu, apakah teratur? Dengan porsi 3 kali sehari. Jenis makanannya seperti apa Ibu? Seperti sayur, buah-buahan. Baik, untuk pantangannya apakah Ibu mempunyai pantangan? Tidak. Untuk minumnya Ibu sehari minum berapa gelas? 8-12 gelas. Baik. Suplemen tambahannya seperti apa Ibu? Seperti tablet FM. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan Ibu buang air besar berapa kali seharinya? Harinya 1 kali. Baik, untuk warnanya itu coklat. Untuk buang air besarnya itu apakah ada keluhan? Tidak. Baik, untuk buang air kecilnya sehari sekitar berapa kali ya Bu? Sekitar 4-5 kali. Baik, untuk keluhannya? Tidak ada juga. Baik, untuk warnanya? Warnanya kuning. Baik, apakah Ibu melakukan aktivitas sehari-hari seperti olahraga? Iya Bu, saya kadang-kadang kalau sore itu jalan kaki. Baik, untuk pola istirahatnya Ibu apakah cukup? Cukup Ibu. Saya sehari istirahat tidur siang sampai 2 jam. Sampai 2 jam. Untuk tidur malamnya? Tidur malamnya 8 jam. Baik Ibu, di sini saya menanyakan Ibu gosok gigi sehari berapa kali? Sehari 3 kali. Untuk mandinya? Sehari 2 kali. Untuk keramas? Saya per minggu Ibu. Kalau per minggu itu 4 kali. Untuk ganti pakaian dalamnya berapa kali Bu? 3 kali. Baik, apakah Ibu sebelumnya mengkonsumsi alkohol? Tidak Ibu. Untuk obat-obatan? Tidak juga. Apakah merokok? Ibu merokok? Tidak. Untuk suaminya? Tidak juga Ibu. Tidak merokok. Baik Ibu, di sini pernikahan yang keberapa?
pernikahan yang pertama. Baik, menikah pertama kali di usia berapa, Bu? Di usia 19 tahun. Lama pernikahannya berapa tahun, Bu? Kurang lebih 5 tahun. Baik, apakah kehamilan ini direncanakan keluarga? Iya, Ibu. Baik, untuk jenis kelaminnya, kira-kira Ibu mau jenis kelamin apa? Saya maunya laki-laki. Kalau perempuan nggak apa-apa ya, Bu? Bentuk dukungan keluarganya itu seperti apa, Ibu? Kalau untuk keluarga saya biasanya kalau saya mau kunjungan kehamilan biasanya orang tua ataupun keluarga saya selalu menemani. Baik, apakah budaya Ibu mempengaruhi kehamilan Ibu? Baik, di sini apakah rumah Ibu termasuk dalam daerah terpencil? Tidak, Ibu. Ya, untuk akses pelayanan kesehatan terdekat tuh seperti apa, Ibu? Jenis pelayanannya? Rumah sakit dekat. Rumah sakit. Nakes yang tersedia itu ada beberapa, Ibu? Seperti beda, Ibu. Baik. Untuk jaraknya dari rumah Ibu ke rumah sakit? Kurang lebih 3 meter. 3 kilometer. Jadi untuk waktu tempuhnya sekitaran 5 menit. baik. Transportasi yang diperlukan untuk menjangkau ke pelayanan kesehatan? Mobil. Untuk mendapat informasi kesehatan, itu biasanya menggunakan apa? Media sosial. Baik, Ibu, untuk Ibu sakit biasanya Ibu berobat di mana? Saya biasanya di puskesmas. Baik, untuk asuransinya biasanya Ibu menggunakan apa? BPJS. Baik. Untuk rencana penolong dan tempat persalinan Ibu di mana, Ibu? Di rumah sakit, Ibu. Apakah Ibu tersedia untuk pendonor darahnya? Ada Untuk transportasinya? ada mobil. Untuk dampingan persalinannya? Keluarga dan suaminya. Biasanya pengambil keputusan itu Ibu atau suami? Saya dan suami. Baik, untuk rumah singgahnya? Ada. Baik, ada. Baik, Ibu, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Apakah Ibu setuju? Setuju, Ibu. Baik, Ibu, tanda tangan terlebih dahulu. Sini ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya menyiapkan alatnya dulu. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tensi tekanan darah Ibu terlebih dahulu. Izin Ibu untuk tangannya. Baik, untuk tensi Ibu normal. Selanjutnya Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan suhu Ibu. Izinnya Ibu. Di sini saya akan baik, dan ada Ibu normal. Baik, suhu Ibu di 37,5. Di sini normal. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pengukuran lila. Tangan dominan Ibu sebelah mana, Ibu? Sebelah kanan. Baik, izin ya, Ibu. Untuk tangan yang menepuk Ibu. Alhamdulillah Ibu 24 itu normal ya Ibu. Setelah itu kita melakukan pengukuran tinggi badan Ibu dan berat badan Ibu. Apakah Ibu siap? Nanti Ibu ikut saya. Apakah ada barang yang dibawa? Boleh dilepas. Baik, mulai Ibu. Baik, berat badan Ibu 48. Di sini kita akan meriksa tinggi badan Ibu. Baik, Ibu, di sini kita akan meriksa tinggi badan Ibu. Untuk lurus pandangannya, Bu. Baik, Ibu, tinggi Ibu 157. Di sini kita sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari
dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di sini sedikit tidak nyaman. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya akan menyiapkan alat dulu ya Ibu. Baik Ibu, apakah bisa ikut saya? Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pertama, di sini saya akan memeriksa rambut Ibu, apakah rontok, ada topeng atau enggak, dan ada kutu atau enggak. Setelah itu saya akan memeriksa bagian pipi, terdapat udem atau enggak. Saya akan memeriksa bagian pipinya, ada plasma atau enggak. Setelah itu saya akan memeriksa bagian mata. Di sini ya Ibu, di sini saya akan memeriksa selera Ibu. Setelah itu saya akan memeriksa penyuntikan Ibu, angkat matanya ke atas Ibu, kembali. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung Ibu. Izinnya Ibu. Di sini apakah terdapat sinus atau ada benjolan atau enggak? Baik, setelah itu saya memeriksa bagian bibir Ibu, mulut, pucat atau enggak, kering, apakah ada sariawan atau enggak. Buka mulutnya Bu. Baik, di sini saya akan memeriksa bagian gigi Ibu, apakah berlubang atau enggak. Baik, lidahnya Ibu pucat atau enggak, bersih atau enggak. Baik, setelah itu saya akan memeriksa bagian telinga Ibu, terdapat cairan atau enggak, bersih atau enggak. Sebelahnya Ibu terdapat cairan atau enggak. Baik, setelah itu saya akan memeriksa bagian leher Ibu. Permisi Ibu untuk membuka bagian jilbabnya. Ini saya akan memeriksa bagian vena jugularis Ibu. Setelah itu di sini apakah ada kelenjar tiroid untuk Ibu menelan. Setelah itu di submandibula Ibu. Baik, setelah itu saya akan memeriksa bagian dada Ibu. Izinnya Ibu. Ini saya apakah terdengar suara galop atau murmur. Setelah itu saya akan memeriksa bagian payudara Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan memeriksa payudara Ibu, apakah putingnya sudah keluar atau belum, dan di sini saya akan melihat apakah air krosum Ibu sudah keluar, dan di sini saya akan meraba bagian ini apakah ada benjolan atau tidak. Izinnya Ibu. Baik, di sini saya akan memeriksa apakah ada infeksi di bagian perut Ibu, apakah Ibu ada linea nigra atau ada striae livid. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan hepat dan limfe. Izinnya Ibu. Di bagian ini saya meriksa bagian limfe Ibu. Baik, selanjutnya di bagian ini saya memeriksa bagian hepar Ibu. Baik, setelah itu saya akan melakukan leopard. Baik, leopard pertama yaitu menentukan tinggi fundus janin. Izinnya Ibu. Leopard kedua menentukan punggung bayi. Terdapat ulat panjang mapan yaitu punggung bayi. Terdapat genjolan-genjolan kecil, kemungkinan itu ekstremitas atas dan bawah. Leopard ketiga yaitu menentukan bagian terbawah apakah sudah masuk PHP atau belum. Baik, leopard keempat yaitu menentukan sejauh mana bagian bawah sudah masuk PHP. Saya menentukan apakah livergen sudah masuk PHP, corvergen belum masuk PHP. Sini saya akan menentukan sejauh mana
bagian bawah sudah masuk PHP atau belum. 4 jari di atas simplisis, raba di atas simplisis, 1/5 sudah masuk PHP. Baik, di sini saya akan mendengar detik ibu, detak jantung janin ibu, 2 jari di bawah pusat. Di sini ya ibu. Baik, DDC-nya 120 kali per menit. Baik, di sini saya akan memeriksa genitalia ibu dan membersihkan luka ibu. Izin ya ibu, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Ini saya memakai spoon. Izin ya ibu, saya membersihkan labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, izin ya ibu, labia minora terjauh, labia minora terdekat, vestibulum menuju penerium, selanjutnya penerium menuju anus. Baik ibu, sudah selesai. Baik ibu, di sini saya akan periksa bagian maupun ibu. Untuk posisinya boleh miring ibu. Izin ya ibu, di sini saya akan meriksa apakah ada hemoroid atau enggak. Baik, untuk enggak ada hemoroid, baik ibu untuk berbaring seperti biasanya. Saya akan melepaskan spool dan merendam ke dalam lid. Sini saya akan membersihkan alat. Ibu, di sini saya akan periksa bagian tangan ibu apakah terdapat udang atau enggak. Baik, bagian ibu. Baik, saya akan periksa bagian ekstremitas bawahnya terdapat udang atau enggak. Permisi ya ibu. Saya periksa apakah ada udang atau enggak di sebelahnya. Saya akan periksa apakah ada varises atau enggak. Sebelahnya itu baik, enggak ada. Baik ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada ginjal ibu. Apakah bisa duduk ibu? Ini ibu. Permisi ya ibu. Apakah nyari ibu? Tidak. Baik. Di sini saya akan melakukan refleks patella. Baik, di sini saya akan periksa refleks patella ibu. Di sini ibu untuk relax. Ibu, di sini ya ibu. Ini sebelahnya untuk relax ibu. Baik, setelah itu, baik ibu sudah selesai. Di sini kita akan memeriksa lab.
sini saya akan melakukan pengecekan glukosa urin. Pertama-tama, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Setelah itu, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Lalu, saya akan memakai handscoon. Di sini saya akan mengambil cairan kinetik sebanyak 5 cc. Lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ambilkan lagi sebanyak 5 cc. Lalu kita masukin lagi ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, tabung salah satunya kita masukkan air urin sebanyak 8 tetes. Setelah itu, mendapatkan tabung reaksinya. Kita tunggu sampai mendidih. Sudah mendidih dan kita bandingkan dengan cairan satunya, dan hasilnya negatif. Berarti tidak terjadi glukosa urin. Sudah selesai, saya akan membersihkan alat. Setelah itu saya akan membuka handscoon dan mencuci tangan dengan 6 langkah. Sudah selesai. Ini saya akan melakukan pengecekan protein urin. Pertama-tama, mari kita cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Lalu, saya akan menyiapkan alat. Lalu, memakai handscoon.
5 cc. Lalu masukkan lagi air putihnya ke dalam tabung reaksi selanjutnya sebanyak 5 cc. Setelah itu bakar salah satu tabung reaksi. Setelah itu kita bandingkan dengan teori dan hasilnya negatif. Setelah itu kita akan membersihkan alat. Lalu menggunakan handphone dan mencuci tangan. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan edukasi lembar balik pada ibu hamil. Yang pertama ada menu isi piringku untuk ibu hamil. Ada yang pertama buah-buahan. Buah-buahan 100 sampai 150 gram. Untuk sayur setengah piring. Setengah piring. Untuk ada karbohidrat setengah piring 150 sampai 200 gram. Setara dengan 2 lembar roti 100 sampai 120 gram. Ada protein setengah piring 50 sampai 75 gram lauk, 1 potong ayam, tempe dan tahu 50 gram. Ada tablet tambah darah diminum sebelum tidur. Diminum disertai dengan air putih, tidak boleh disertai dengan kopi, teh. Baik, selanjutnya ada persiapan menghadapi persalinan. Putuskan tempat penolong, tadi sudah dijelaskan. Siapkan transportasi, siapkan perlengkapan ibu dan bayi, siapkan calon pendonor darah, siapkan dana cadangan, dan tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Setelah itu ada tanda bahaya kehamilan. Tanda bahaya kehamilan, tanda gejala yang menunjukkan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan. Bila ada tanda bahaya, ibu harus segera mendapat pertolongan di fasilitas kesehatan terdekat. Tanda bahaya ada beberapa, yaitu yang pertama ada sakit kepala, pandangan kabur, demam tinggi, dan disertai kejang. Terus ada air ketuban keluar sebelum waktunya. Dan pendarahan pada hamil dan hamil tua. Ada bengkak pada kaki yang sering disebut dengan udem, tangan dan wajah. Serta ada janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, mual muntah terus dan tak mau makan. Dan selanjutnya ada nyeri hati. Selanjutnya ada tanda-tanda persalinan. Yang pertama ada kontraksi Braxton Hicks, yang kedua ada perubahan posisi bayi, yang ketiga ada perubahan emosional, dan keempat ada nyeri persendian. Selanjutnya ketidaknyamanan pada ibu hamil. Ketidaknyamanan ini umumnya bersifat sementara dan normal. Anjurkan ibu untuk ANC rutin dan segera datang ke tenaga kesehatan apabila ada keluhan berlebihan dan mengganggu aktivitas. Yang pertama ada mual muntah.
Yang kedua ada mudah lelah, 3 sering berkemih, keempat keputihan, kelima spider navy. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah, Ibu. Baik, bisa diulangi untuk ketidaknyamanan pada ibu hamil. Jadi untuk ketidaknyamanan pada ibu hamil itu terdiri dari 5, Bu Bidan. Yang pertama mual muntah atau morning sickness, yang kedua mudah lelah, yang ketiga sering berkemih, yang keempat keputihan atau leukorea, yang kelima spider navy. Baik, apakah ingin Ibu tanyakan? Tidak, Bu Bidan. Baik, Ibu sudah mengerti. Di sini kita sudah melakukan edukasinya. Saya permisi ya Bu. Baik, terima kasih Bu ya Bidan. Bu.